Izin guru Bib, izin Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Habib Syauqi Al-Habsyi, alhamdulillah berkah beliau, wasilah beliau saya bisa hadir di sini. Dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Yasin, alhamdulillah beliau ini guru saya dan sering bareng bersama saya. Alhamdulillah. Nama pendeknya Ustadz Yasin, nama panjangnya panjang banget. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Makanya tadi pembahasannya isi kandungan surat itu ya. Baik. Alhamdulillah, dan juga kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Madinatul Habib, alhamdulillah. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampai, ketika duduk melihat Habib, subhanallah, melihat suasana di tempat ini banyak para guru fotonya terpampang. Kalau kita lihat setiap foto pasti ada perasaan pengen tahu sebetulnya ini foto siapa. Dan ternyata kalau kita ada perasaan pengen tahu, disitulah ilmu pengen kita dapat. Itulah ulama. Bagaimana dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada fotonya, enggak ada gambarnya, tapi kita pengen deket, kita pengen tahu, kita pengen kenal. Alhamdulillah. Disinilah orang-orang yang selalu senantiasa pengen tahu, pengen deket. Dan semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Punten izin, saya mah hafiz, cuma pemain sinetron Sintong yang dulu matanya kicar begini. Masih ingat kali ya. Nyari duitnya begitu Bib, nyari duitnya begitu Kiai. Orang pada ngomong itu syuting enak bener, mata dipicekin dibayar. Saya bilang pala lu empuk. Lah susah syuting mata begini. Episode awal sering gagal. Kadang nih lagi acting, mata kedip, mulut kagak ngomong. Kadang mulut ngomongnya lancar, mata kagak kedip. Sekalinya syuting, mohon izin, tahun berapa saya syuting, alhamdulillah syuting mata kedip mulu. Persis istri saya juga lagi hamil, masya Allah. Setiap syuting istighfar mulu, istighfar. Jangan sampai nurun. Alhamdulillah pas bayi lahir saya temenin istri saya pas lahir, ya Allah saya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Pas istri saya lahir ternyata alhamdulillah pas ketika bayi lahir yang pertama kali saya lihat adalah matanya. Alhamdulillah. Bener ini mah kisah nyata, kisah nyata. Alhamdulillah. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kumpul dan tentunya biiznillah kita semua masih dikasih nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan tentunya dengan kita hidup, guru saya pernah bilang, dengan kita hidup yang miskin masih ada kesempatan jadi kaya selama masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pinter selama masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi baik selama masih hidup. Yang jelek insyaallah istiqomah seumur hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup, yaitu zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan. Tapi alhamdulillah di hadapan saya ini masya Allah, ini banyak makhluk hidup. Alhamdulillah kita makhluk hidup. Tapi makhluk hidup selalu berdampingan dengan makhluk mati atau benda mati. Meja benda mati, rebana benda mati, kamera benda mati, betul nggak? Pintu benda mati, tembok benda mati. Makhluk hidup sama benda mati, benda hidup benda mati. Tapi ada juga yang kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ini biasanya ada di laki-laki. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ngapa ngeliatnya begitu, lagi mikir ya? Pintu benda hidup, benda mati. Tembok benda mati, karpet benda mati. Kita benda hidup, alhamdulillah. Tapi ada yang hidup kadang-kadang mati ini. Suka ngerepotin. Tapi subhanallah dengan kita belajar, kita bisa mengolah, kita bisa memanage. Itulah Islam. Coba bayangin kalau nggak ada Islam, nggak ada aturan yang mengaturnya, yang kadang hidup kadang mati, kita nggak bisa kontrol, apalagi anak muda coy. Betul nggak Kiai?
suka ngikutin hawa nafsunya. Kalau lagi hidup, wah, bingung, betul nggak? Dan kita itu paling berat yang kita hadapi maksiat adalah apa? Kadang maksiat tentang itu yang kadang hidup kadang mati. Iya nggak? Berat. Baru nyampe minum belum. Islam ngajarin sungguh luar biasa, diajarin, dituntun oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya aturan-aturan. Makanya kita hidup bukan cuma sekedar hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah tuh adalah kewajiban kita untuk melaksanakan, dan banyak aturan, banyak tuntunan supaya apa? Kita hidup itu jelas ada yang menciptakannya. Kalau kagak, coba bayangin. Kagak ada aturan. Dan kita hidup, mohon izin tadi sudah disampaikan, kalau seandainya kita cuma sekedar hidup, nggak ada yang namanya akhirat. Kita bisa sebebas-bebasnya. Sholat nggak perlu, zakat nggak usah. Kenapa? Karena nggak ada kematian, nggak ada hari depan. Tapi karena adanya hari depan, makanya hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus bertanggung jawab kepada hidup. Kepada siapa? Kepada diri kita. Diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya cuma bawa simpel, sederhana. Saya kemana-mana cuma bawa niat. Niat dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4 huruf, N, I, A, dan T. N-nya adalah niat. Nawaitu. Jadi mau apapun kita, mau jadi apapun kita, balikin kepada niat. Duduknya kita di sini jadi nilai ibadah dan jadi nilai pahala yang gede kalau niatnya benar. Niatnya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, bisa jadi sampai apa yang diniatin tapi belum tentu dapat Allah. N-nya nawaitu, benerin, nawaitu, mantepin, nawaitu, wujudin. Innamal a'malu binniyat. Aktivitas biasa walaupun bukan ibadah. Aktivitas biasa walaupun bukan ibadah, kalau kita jalan keluar rumah bukan tujuan ibadah, cuma sekedar aktivitas biasa, tapi niat karena Allah dan selalu diawali dengan bismillah, jadi nilai ibadah. Tapi kalau setiap hari kita sholat puasa, tapi bukan karena Allah, nggak nyampe bro. Begitu dahsyatnya niat. Alhamdulillah. Kenapa jadi bengong begini ya? Kedua adalah ikhtiar dan ilmu. Kalau kita punya tujuan, punya yang diinginkan, punya cita-cita yang kita kejar, niat udah mantep, barengin sama ikhtiar, cari ilmunya. Barengin sama ikhtiar, cari ilmunya. Ikhtiar ada vertikal, ada horizontal. Vertikal kepada Allah, sholat benerin, puasa benerin, zakat benerin, haji, kalau punya duit mulai dari sekarang nabung biaya. Mudah-mudahan sampai, amin. Secara vertikal. Secara horizontal, kalau kita pengen jadi apapun, pengen jadi dokter, sholat udah mantep, ini udah mantep, cari ilmu kedokteran. Pengen jago komputer, cari, nggak ada yang nggak bisa. Selama kita dikasih potensi, insya Allah bisa. Yang ketiga, akhlak. Akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak utamain. Akhlak lebih utama daripada ilmu. Alhamdulillah. Mohon izin saya ngomong agak buru-buru karena dikejar waktu. Padahal kalau bicara lapar, tadi saya lapar cuma saya tahan-tahan. Soalnya waktu saya tadi sempat mau mampir, saya mau mampir ngelihat restoran, saya nggak jadi makan. Saya ngelihat nama restorannya ayam lepas, saya khawatir. Saya khawatir masuk ke dalam kagak makan, nangkepin ayam gitu.
Lah emang macam-macam sekarang mah. Makanan kita lewat dikit, lewatin yang satu kita lihat lagi, masya Allah. Kita lihat nama makanannya kita baca pecel lele lela, kagak jadi makan. Setahu saya lela kagak punya lele. Yang punya lele Lilo. Lewat lagi kagak jadi makan. Saya lihat nama restorannya kagak jadi makan. Pas saya lihat restorannya sop janda. Saya pikir janda nggak perlu pakai di sop kayak. Macam-macam. Sekarang tempat makan warung bakso aja namanya udah unik-unik. Dulu mah bakso paling ngetop Pak Kumis udah. Mau daerah mana juga kalau udah bakso Pak Kumis biasanya, betul nggak? Sekarang bakso macam-macam di mana-mana, apalagi udah ada sekarang bakso bujangan. Di Depok selain bakso bujangan ada bakso perawan. Ada bener. Saya lihat dan itu fix, saya nggak fiktif, ada bakso perawan. Bakso bujangan, bakso perawan. Lewat lagi nongol bakso beranak. Bujangan ketemu perawan, kapan ketemunya udah beranak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada ulama, akhlak kepada teman, akhlak kepada siapapun. Prioritasin. Terkadang orang mampu berangkat haji belum tentu karena harta, tapi banyak orang yang berangkat haji bisa jadi karena akhlak. Orang berbuat baik, ada orang kaya, cakep nih orang, berangkatin, ikut ajak, bener gak? Akhlak. Terakhir, taubat dan tawakal. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kejar, selama hati sudah mantap niatnya, ikhtiar kita sudah kejar, kita cari, ilmu sudah kita cari, akhlak dikedepankan dalam kehidupan. Taubat kepada Allah, tawakal. Karena bisa jadi rezeki tertunda, rezeki terhambat karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang ngomong gini sudah jauh daripada dosa, sama, tapi tentunya kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin itu saja. Kita harus terus jaga akhlak. Karena zaman sekarang memang udah zaman sosmed, Kiai. Kalau zaman dulu ngelihat orang jatuh kita istighfar, astagfirullahalazim, angkat, tolongin. Zaman sekarang zaman TikTok. Ada orang jatuh bukan ditolongin, divideoin, dikasih lagu, kowe tak sayang sayang, kowe tak sayang sayang. Lah orang jatuh sampai nyungsep 3 kali nyungsep diulang-ulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.